Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Raka, selamat sore tim dari Gema Foundation dan juga selamat sore teman-teman yang sudah hadir pada Zoom bimbingan teknis Golden Ticket PNCMO pada sore hari ini. Pertama-tama perkenalkan nama saya Lutfi Anggreni. Di sini saya yang akan menjadi moderator untuk kegiatan bimbingan teknisnya. Nah, adapun susunan kegiatan pada sore hari ini, yang pertama yakni ada pembukaan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Raka Fauzan Hatami selaku ketua dari Gema Foundation. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pengenalan instruktur dan juga jadwal masing-masing kursus yang akan disampaikan oleh Pak Raka. Dilanjutkan nanti dengan penjelasan teknis LMS atau Learning Management System GAINI yang akan disampaikan oleh Mas Raka Bagus. Serta yang terakhir kami buka sesi tanya jawab bagi teman-teman peserta yang masih ada pertanyaan seputar hal-hal teknis lainnya gitu. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memanggil di kegiatan pertama yakni pembukaan ada Pak Raka Fauzan Hatami yang sudah hadir di Zoom. Selamat sore Pak Raka. Ya, selamat sore Mbak Lutfi. Baik Pak Raka, Suara saya untuk terdengar ya? terdengar jelas Pak. Silakan Oke, waktu dan tempat dipersilakan. baik. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Mbak Lutfi, Mas Aldi, lalu ada Mas Raka Bagus, dan tim Gema ya, dan juga rekan-rekan instruktur yang hadir pada kegiatan hari ini. Ada Mas Arya, ada Mbak Anifa, ada Mas Tara, dan lain-lain ya gitu yang akan membersamai kita untuk kegiatan kurs Golden Ticket Batch 6 ke depannya. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah hadir dan juga sudah mendaftar ya pada program ini yang mana dari berbagai daerah ya, Mbak Lutfi dan tim yang daftar pada kegiatan hari ini khususnya buat teman-teman yang berasal dari Bogor yang mana 18 atau sekitar 19 sekolah dari kalian, 19 sekolah kalian, itu telah melakukan FOC atau Framework of Cooperation. Bahasa istilahnya perjanjian lah ya, kerjasama. Dengan beberapa Thailand College pada bulan lalu, yang mana pada intinya sekolah-sekolah kalian, khususnya yang ada di Bogor ya, gitu, ini akan mempersiapkan kalian, siswa dan siswinya. Ada beberapa sekolah yang mengirimkan lebih dari satu, ada yang mengirimkan hanya satu atau dua, itu nggak jadi masalah. Namun pada intinya, kalian disiapkan pada program Golden Ticket Batch 6 ini adalah untuk bisa berangkat ke Thailand. Itu ya, yang pertama. Lalu yang kedua, berangkat ke Thailand bukan hanya sekadar berangkat aja, tapi kalian juga harus mempersiapkan kemampuan, mempersiapkan segala sesuatunya, baik juga finansial ya, yang mana nanti itu akan jadi urusan yang belakang. Namun yang terpenting adalah kemampuan kalian di bidang-bidang yang mumpuni atau bidang-bidang yang terkini yang kami berikan gitu kepada kalian sebagai salah satu pihak yang bekerja sama dengan konsorsium 18 sekolah yang ada di Bogor. Begitupun juga ada rekan-rekan di luar Bogor ya, yang saya baca ada dari Malang dan dari daerah-daerah yang lain. Kalian juga di sini ikut kuliah itu bukan semata-mata ikut aja gitu ya, tapi dalam artian saya harap bisa meningkatkan skill dan kemampuan kalian di masa yang akan datang. Saya yakin di sini semua peserta bukan hanya kelas 12 saja ya, atau ada juga mungkin kelas 11 ya, khususnya kelas 12 nih. Kelas 12 sekarang teman-teman itu harus sudah mulai memikirkan teman-teman ini mau kemana setelah lulus. Mau jadi apa saya setelah lulus? Saya mau bekerja, saya mau melanjutkan kuliah, atau saya mau berwirausaha. Nah, harapan kami pada program Golden Ticket Batch 6 ini adalah kalian bisa memetakan atau kalian bisa memikirkan dari skill-skill yang kami berikan dengan mata kurs yang kalian pilih sesuai dengan minat kalian. Jadi, saya harap kalian di sini bisa ikut dengan baik, dengan benar, dan bisa mendapatkan hasil yang cukup baik juga gitu. Untuk siapa? Untuk kalian. Bukan untuk saya, bukan untuk Mbak Lutfi, atau bukan untuk tim yang lain, tapi untuk kalian masing-masing. Seperti itu. Dan sekilas mengenai Golden Ticket ini ya, Mbak Lutfi mungkin bisa saya jabarkan sedikit bahwa si program Golden Ticket ini adalah kerjasama antara
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya bersama dengan Siamio Kitipin Science dan juga Gema Foundation, di mana kami bersama-sama berkomitmen gitu untuk membuat suatu pendidikan di luar perkuliahan, namun bisa dikonversikan menjadi satu SKS di mata kuliah. Jikalau kalian memilih nanti lanjut ke program D3 IT PJJ PENS. Udah tahu dong PJJ apa ya? PJJ itu adalah pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau kalian nantinya setelah ikutan Golden Ticket Batch 6 ini gitu ya, dan nanti di bulan Juni yang akan datang atau Juli yang akan datang di tahun depan 2025, kalian memutuskan untuk memilih atau mau masuk ke Politeknik Elektronika Negeri Surabaya program D3 IT PJJ. Nah, apa yang sudah kalian ambil, course yang sudah kalian ambil di program Golden Ticket ini, nantinya itu bisa menjadi tabungan kalian untuk bisa masuk ke PENS. Artinya, kalian sebelum masuk ke PENS, itu kalian sudah menyelesaikan beberapa SKS yang sudah diambil di program Golden Ticket. Itu ya, teman-teman. Jadi istilahnya kurang lebih seperti itu. Namun, itu masih cukup jauh ya, masih 1 tahun lagi. Nah, saya harap teman-teman di sini bisa mendapatkan ilmunya, bisa mendapatkan skill yang bisa diterapkan oleh teman-teman, baik di lingkungan kerja di masa yang akan datang, ataupun sekarang bisa diterapkan di sekolah sebagai bidang ilmu baru. Karena teman-teman semua di sini saat lulus itu satu angkatan aja bisa ada 200 atau 300. Apakah semuanya bisa langsung keterima kerja? Belum tentu. Apakah semuanya bisa langsung kuliah? Belum tentu juga atau berwirausaha, ya belum tentu juga gitu. Yang menentukan siapa? Bukan Bapak Ibu guru teman-teman, tapi teman-teman sendiri yang akan menentukan langkah ke depannya akan seperti apa dan bagaimana. Itu yang mesti saya tekankan kepada teman-teman semua yang ada di sini. Jadi saya harap teman-teman bisa mengikuti kegiatan kurs Golden Ticket dari pertemuan awal sampai pertemuan terakhir gitu. Itu mohon ditekankan dan mohon dicamkan ya buat teman-teman semua gitu yang hadir pada kegiatan kali ini. Khususnya buat teman-teman yang memang dipersiapkan oleh sekolah yang akan berangkat ke Thailand. Kalau teman-teman sudah komitmen, sudah saya memiliki keinginan untuk berangkat ke luar negeri gitu ya. Berangkat kan bukan cuma berangkat, kompetensinya kan harus juga dipikirkan gitu. Itu ya yang mesti teman-teman tekankan. Bagi yang teman-teman yang mau izin sholat dulu dipersilakan. Nanti link rekamannya akan kita share. Tapi sholat bener ya, bukan sholat ditinggal ya. Ditinggal terus nggak hadir lagi ya. Itu konsekuensinya lah. Karena pada kegiatan hari ini kami akan menginformasikan beberapa hal terkait course yang sudah kalian ambil. Berikut juga dengan jadwal kegiatannya dari kapan sampai dengan kapan. Itu ya. Dan saya share screen ya, Mbak Lutfi ya. Silakan Pak. Ya, Apa sudah tampil belum? Bentar, agak error. Sudah tampil ya? ya sudah tampil Pak, silakan. Oke. Oke, ini course yang akan kalian ikuti jadwalnya dari mulai tanggal 10 September 2024, yakni di hari Selasa, teman-teman akan mengikuti course Golden Ticket batch 6 yang sudah teman-teman pilih sesuai dengan eh, keminatan ya dari teman-teman sendiri. Yang mana ada beberapa course yang mohon maaf kita harus hapus karena course-course tersebut jumlah pesertanya kurang dari yang dipersyaratkan seperti Smart School dan Front End Back End. Saya juga agak bingung ya kenapa Front End Back End biasanya ini salah satu course yang paling laku gitu ya, tapi ternyata tidak banyak dipilih oleh kalian, tapi ya nggak jadi masalah. Itu kan sesuai dengan minat dan keinginan kalian. Kalian maunya menekuni atau mempelajari bidang apa. Ada beberapa course yang kita berikan pada Golden Ticket Batch 6 kali ini di luar course PENS. Kalau teman-teman yang sudah mengambil course PENS di hari Selasa atau hari Rabu lalu, Mas Aldi sudah menginformasikan ya gitu untuk informasi lebih lanjutnya. Jadi pada kesempatan kali ini kami hanya akan membahas mengenai course dari Xiamio Kitchen Science itu yakni Metaverse, Data Science dan Artificial Intelligence, lalu Storytelling dan juga Technopreneur. Teman-teman harap perhatikan ya gitu. Dan bagi yang izin sholat, oke, nanti menyusul silakan dilihat di rekamannya. Dan jadwal ini juga akan kami share di grup. Jadi pastikan teman-teman nggak ada yang terskip, nggak ada yang kelewat, dan bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Prinsipnya, kegiatan Golden Ticket Batch 6 akan dimulai pada tanggal 10 September 2024 sampai selesai. Selesainya kapan?
kami persyaratkan intinya 16 kali pertemuan harus terpenuhi. Ini juga sebagai salah satu syarat bagi instruktur ya gitu. Kalau misalkan 16 kali pertemuannya sudah diselesaikan pada bulan Oktober akhir misalkan, it's okay, nggak jadi masalah. Kalau misalkan selesainya di November awal atau pertengahan, nggak jadi masalah juga. Yang terpenting 16 kali pertemuannya terpenuhi. Dan yang pertama yang akan kalian ikuti di hari Selasa, yang mengambil mata kuliah Metaverse ya. Jadi di Metaverse ini instrukturnya Mbak Lutfi. Mbak Lutfi sudah hadir dan juga ada Mas Azril dan tim yang lain yang akan mendampingi teman-teman. Jadwal dari Metaverse itu adalah di hari Selasa dan Jumat yang jamnya sama, jam 7 malam sampai jam 9 malam. Lalu yang kedua, Data Science dan Artificial Intelligence, yang mana Data Science ini akan menjadi awal pembuka Golden Ticket Batch 6 pada hari Selasa nanti, karena jadwalnya atau jamnya dimulai lebih awal, di jam 2 sore sampai pukul 4 sore. Dan hari Jumat di jam yang sama juga, jam 2 sore sampai jam 4 sore. Yang mana instrukturnya ada Pak Dr. Gatot Hari Priorianto, yang hari ini tadinya mau hadir, cuma berhalangan karena perbedaan waktu ya, di Amerika sedang malam dan akan diasistenkan atau akan di cover gitu ya oleh Mas Tara. Mas Tara sudah hadir di sini, nanti akan memperkenalkan diri, juga menjelaskan secara singkat apa aja sih yang dibahas di Data Science dan Artificial Intelligence. Jadwalnya di hari Selasa dan Jumat pukul 2 sampai pukul 4 sore. Lalu jadwal selanjutnya ini adalah storytelling. Nah, ini storytelling dan technopreneur ini adalah salah dua course yang sangat banyak peminatnya. Mungkin karena storytelling, pasti teman-teman tahu ya, bahasa Inggris, apa sih yang dipelajari dalam bahasa Inggris, apakah sama dengan di sekolah atau enggak. Nah, itu nanti teman-teman akan temukan course tersebut, pertanyaan tersebut di course storytelling, yang mana akan dimulai dilaksanakan pada minggu depan. Kalau storytelling, khusus storytelling, kita akan mulai di minggu depan. Jadi, storytelling akan dimulai pada tanggal 18 September 2024, hari Rabu, pukul 4 sore sampai pukul 6 sore. Dan lalu juga dilanjut di hari Sabtu, jam 9 sampai jam 11. Jadi, awal pertemuan pertamanya itu akan dimulai hari Rabu, tanggal 18 September 2024. Dan kesananya jadwalnya akan tetap sama, hari Rabu dan Sabtu. Jadi seminggu 2 kali. Kalau Sabtu itu jamnya di jam 9 sampai jam 11 siang. Itu untuk storytelling, yang mana instrukturnya sudah hadir di sini Mas Arya, dan nanti akan dibantu oleh Mas Vicky dan juga Mas Tio. Gitu. Dan storytelling ini sedang kita ramu, sedang kita kaji lagi, agar supaya menghadirkan pembelajaran yang menarik buat teman-teman. Dan kita memang di storytelling ini namanya story dan juga telling ya, membahas atau fokus lebih ke speaking dari teman-teman, keberanian teman-teman untuk berbicara bahasa Inggris secara langsung. Gitu. Walaupun via Zoom, walaupun tidak bertatap muka langsung dengan instrukturnya ya, gitu. Tapi tetap itu akan menjadi ujian yang cukup lumayan menarik ya buat teman-teman untuk bisa mempelajari storytelling lebih jauh atau lebih dalam. Lalu yang keempat dan yang terakhir itu adalah technopreneur. Technopreneur itu kita akan mulai di minggu depan. Maksudnya minggu depan itu mulai minggu depan ya. Tanggal berapa tuh hari Kamis tuh? Tanggal 12 September 2024, yakni di hari Kamis jam 2 sampai jam 4 sore. Lalu dilanjut lagi hari Sabtu jam 2 sampai jam 4 sore. Jadi untuk course Metaverse, Data Science, dan Technopreneur akan dimulai di minggu depan. Tapi kalau storytelling itu dimulainya di 2 minggu lagi di tanggal 18 September 2024. Untuk Teknopreneur, instrukturnya sendiri ada Bapak Dr. Gatot Hari Priorianto, yang mana asistennya nanti akan dibantu oleh Mbak Anifa dan juga Mbak Catherine. Jadwalnya di jam 2 sampai jam 4 sore, di hari Kamis dan Sabtu. Kenapa kita memilih jadwalnya di sore ke malam? Itu karena kita juga menyesuaikan waktu teman-teman. Karena teman-teman di sini statusnya masih siswa dan siswi kelas 12, yang mana masih sekolah full day ya, dari jam 7 mungkin atau setengah 8 sampai pukul 3 sore atau pukul 2 sore, pukul 2 siang. Jadi jadwal kita itu menyesuaikan dengan jadwal dari teman-teman juga. Jadi teman-teman itu secara jadwal nggak bentrok dan nggak apa ya namanya nggak riweuh lah gitu. Kalau bahasa Sundanya itu nggak riweuh. Jadi teman-teman bisa mencocokkan dengan jadwal yang eh, course yang sudah diambil oleh masing-masing gitu. Repot pasti, capek iya. Saya yakin itu pasti akan
apa ya, hari kalian ini pasti akan padat gitu ya, di hari di mana kalian mengambil course tersebut dan jadwalnya ada di hari tersebut. Tapi ya hidup itu nggak ada yang mudah ya teman-teman. Teman-teman ketika nanti sudah lulus, teman-teman akan menghadapi dunia yang sesungguhnya. Itu pesan saya ke teman-teman. Kalau sekarang teman-teman masih bisa ketawa ketiwi sama sama temennya, masih bisa santai-santai dan lain sebagainya. Tapi setelah teman-teman lulus, percaya persaingan itu sangat berat. Karena teman-teman bukan hanya saingan sama satu sekolah, atau satu daerah, atau satu provinsi, tapi satu Indonesia. Bahkan sedunia ini gitu. Kalau teman-teman memang mau berkeinginan bekerja di luar Indonesia gitu. Mulai difikirkan dari sekarang, mulai belajar dari sekarang, dan saya nitip, saya minta untuk teman-teman jangan mengecewakan sekolah ya, jangan mengecewakan orang tua juga ketika teman-teman mengikuti kegiatan ini, karena ada biaya yang dikeluarkan untuk ikut kegiatan ini. Kami juga nggak mau apa yang disampaikan oleh Mbak Lutfi, oleh Mas Tara, oleh Mas Arya, lalu juga Mbak Anifa, Pak Gatot, dan rekan-rekan yang lain dalam course Golden Ticket Batch 6 ini menjadi sia-sia gitu. Kami harap teman-teman bisa menggapai, bisa mencari, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari program Golden Ticket Batch 6 ini. Jadwal ini nanti akan saya share di grup dan teman-teman silakan untuk mencocokkan jadwal di sekolah dengan jadwal di Golden Ticket Batch 6 yang sudah kita tetapkan. Mungkin itu dari saya, Mbak Lutfi, dan juga tim. Selamat mengikuti program ini. Selamat mendengarkan apa yang nanti dipaparkan oleh masing-masing instruktur dan ikut kegiatan ini dengan baik. Insya Allah teman-teman pasti akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Lutfi. Baik, terima kasih Pak Raka atas pembukaannya dan juga tadi sudah disampaikan juga jadwal serta instruktur yang akan mengajar pada masing-masing course. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk membuka sesi perkenalan dengan instruktur dari masing-masing kursus ya teman-teman ya. Yang pertama tadi ada kursus Metaverse. Untuk instrukturnya sendiri nantinya ada saya dan juga dibantu oleh Mas Azril serta ada tim yang lain juga yang di luar saya dan Mas Azril ya nanti akan mendampingi teman-teman untuk belajar seputar Metaverse. Nah, mungkin saya izin share screen untuk memberikan sedikit gambaran seperti apa metaverse-nya ya. Nah, untuk detailnya nanti akan kita bahas saat sesi kelas. Mohon maaf sebelumnya teman-teman karena saya belum bisa membuka kamera ya, karena kan trouble di device. Nah, nanti teman-teman yang sudah mengambil kursus Metaverse ya, teman-teman akan belajar seputar fokusnya ke 3D modeling ya. Jadi tidak ada coding ya, no code, hanya fokus pada 3D. Kita menggunakan software dari SketchUp dan juga Blender, serta nanti ada bantuan dari beberapa platform publisher ya, atau bisa kita panggilnya untuk mempublish project yang sudah kita buat. Nah, biasanya di Metaverse sebelumnya itu karena pesertanya cukup banyak ya di batch-batch sebelumnya, kita pakainya sistem atau metode project kelompok. Tapi dikarenakan di Metaverse sekarang, kalau saya cek itu hanya sekitar 5 ya, 5 peserta yang bergabung di kelas Metaverse. Jadi nanti kemungkinan teman-teman akan diberikan tugas secara individu begitu ya. Nah, dalam 16 kali pertemuan ini nanti teman-teman akan saya dan Mas Azril ya akan dan juga instruktur yang lain akan sharing seputar pengenalan terlebih dahulu, intro apa itu Metaverse, kemudian apa saja yang ada di dalamnya, bagaimana cara menggunakannya, kemudian terminologinya dan lain-lain ya sampai dengan teman-teman bisa membuat sebuah project seperti ini. Nah, mungkin itu ya untuk Metaverse teman-teman. Jadi kalau Metaverse sendiri nanti kebanyakan kita akan praktik ya, bukan teori. Mungkin teorinya hanya sedikit di awal-awal saja dan sisanya kita akan praktik serta biasanya pemaparan presentasi progres dari peserta gitu. Jadi diharap disiapkan untuk device laptop maupun PC-nya ya, gitu. Nah, mungkin di sini saya izin manggil asisten instruktur berikutnya ada Mas Azril yang akan menemani saya. Mungkin Mas Azril bisa sedikit
sedikit memberikan perkenalan. Ya, Mas Azril sudah ada di sini. Halo Azril. Halo? Oke, ya bisa mungkin perkenalan sedikit nih seputar. Sebentar. Ya ya. Ruangan dulu. Oke, ya Mas Azril ini sedang berada di kelas ya teman-teman di kelas di Bui Malang gitu dengan beberapa peserta magang lainnya yang ada di Bui Malang. Sekarang ada 30 peserta. Nah, sambil menunggu Mas Azril, nanti saya juga akan manggil instruktur dari kursus yang lain dan harap dipersiapkan. Oke, Mbak, oke, silakan Mas Azril. ini perkenalan singkat. Ya, singkat aja. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Asriel Jonathan Ramadan. Saya instruktur dari instruktur Metaverse. Dan nantinya bagi yang sudah memilih eh, kursus Metaverse, nantinya akan diajarkan oleh saya dan juga Kak Lutfi. Oke, ya nanti ya kita akan bertemu di sesi kelas ya dengan Mas Azril juga. Mungkin nanti ada Mas Dian dan yang lain-lain juga akan ikut bergabung gitu ya. Oke, terima kasih Mas Azril atas perkenalan singkatnya. Tadi sudah saya paparkan juga ya teman-teman ya gambaran awal apa itu metaverse. Nah, detail nanti kita bahas di kelas. Selanjutnya kita ada instruktur kursus dari Data Science dan Artificial Intelligence, yang mana nanti instrukturnya ada Bapak Gatot ya, yang hari ini sedang berhalangan hadir, dan ada asistennya di sini ada Mas Tara. Mas Tara bisa dengar suara saya? Halo Mas Tara. Halo. Oke, ya mungkin Mas Tara bisa sedikit perkenalan dengan peserta yang lain dan mungkin jika ada gambaran seputar kursusnya bisa dijelaskan sedikit. Silakan Mas Tara. Oh, oke. Selamat sore semuanya ya. Nama saya Muhammad Tara dan saya saat ini adalah seorang mahasiswa di D3 IT PJJ PENS semester 3 saat ini ya. Jadi untuk kurs AI sendiri dan data science itu nanti kita akan belajar mengenai cara menangani data. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman punya data, misal dari hasil survei atau apa, kita akan belajar gimana caranya memahami data tersebut dan mengambil insight dari data-data tersebut. Kemudian untuk AI sendiri, mungkin nanti fokusnya akan ke ini ya, pembuatan AI agents yang saat ini sedang in-nya. Nanti kalau memang misalnya teman-teman device-nya tidak terlalu mendukung, apalagi AI kan memerlukan resource yang besar ya. Nanti kita akan menggunakan semacam API dari Hugging Face, ada yang gratis, itu nanti bisa kita coba masukin. Jadi nggak perlu khawatir tentang masalah device, kurang lebih gitu sih. Mungkin itu aja perkenalan pertama ya, perkenalan awal dari AI dan data science. Terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Tara sudah menjelaskan secara singkat seputar data science dan nanti apa-apa saja yang akan dikerjakan oleh peserta ya. Nanti bisa dicek kelasnya Mas Tara ini setiap hari Selasa dan Jumat di jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore gitu ya. Selanjutnya untuk kursus storytelling. Nah, di sini kita ada Mas Arya ataupun Mas Vicky. Mungkin yang sudah di sini ada Mas Arya yang nantinya akan didampingi asistennya adalah Mas Tio. Mungkin bisa sedikit
diberi perkenalan ya Mas Arya, apa saja yang nantinya akan dikerjakan oleh peserta, overview-nya saja singkat. Nah, kemudian juga perkenalan dari instruktur. Silakan Mas Arya. Baik, terima kasih Mbak Lutfi. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Arya Linggar Bunaya. Saya sebagai instruktur storytelling di sini. Mungkin saya izin share screen sebentar ya, Mbak. Ya, silakan. Jadi untuk storytelling, sebenarnya untuk storytelling itu, kalau misalkan teman-teman ingin tahu apa sih sebenarnya storytelling, kenapa sih storytelling itu sangat penting, mungkin saya bisa memberikan secara singkat ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ingin tahu, kita ingin mendengarkan apa itu storytelling, kita bisa melihat tadi sebenarnya dari awal Zoom meeting ini, Pak Raka, Mbak Lutfi, Mas Tara, saya itu sudah melakukan yang namanya storytelling. Jadi storytelling itu adalah kemampuan kita menceritakan sesuatu ya, menceritakan dalam arti kita mengemas sesuatu, kita menjelaskan sesuatu itu semenarik mungkin. Semenarik mungkin dalam arti kita dapat mendapatkan perhatian atau attention dari pendengar kita gitu. Kalau misalkan kalian ingin melihat storytelling itu kan bermacam-macam ya teman-teman. Sekarang kan kita difokuskannya bagi kalian untuk kalian persiapan ke luar negeri misalkan, atau persiapan kerja, atau misalkan kita lebih ke IT. Tapi kalau misalkan kita melihat suatu contoh atau example yang sudah mainstream, kita bisa melihat kayak misalkan konten kreator yang gede, kayak misalkan kita melihat kayak Windah Basudara. Kenapa Windah Basudara bisa beda dari konten kreator yang lain? Itu karena dia kemampuan storytellingnya dia itu bagus. Karena kemampuan dia membawakan konten dia itu bagus. Nah, makanya itu kita bisa melihat kan perbedaan antara storytelling yang kurang bagus dan yang bagus seperti apa. Contohnya itu tadi yang saya berikan. Kita lihat Windah Basudara yang dimana dia sebagai konten kreator mungkin salah satu yang terbesar, dan kalau misalkan kita melihat kemampuan dia membawakan kontennya dibandingkan dengan konten kreator yang notabene lebih kecil misalkan, kita kan bisa melihat perbedaannya. Kita bisa melihat perbedaannya yang lumayan jauh ya teman-teman ya. Nah itulah kenapa ada core storytelling. Jadi kita menyiapkan teman-teman untuk belajar berbicara ya, berbicara dan mempresentasikan atau menyampaikan suatu hal dengan semenarik mungkin. Nah, itu masih ada seperti tadi yang dikatakan oleh Paraka. Jadi memang masih banyak hubungannya dengan kemampuan speaking. Ya karena memang dalam storytelling ini kita akan lebih banyak speakingnya ya teman-teman. Tapi tetap aja nggak cuma dari speakingnya aja, karena kalau misalkan kita hanya belajar speakingnya saja, itu beberapa aspek dari pembelajaran yang lainnya itu nggak akan masuk. Jadi ada juga pembelajaran tentang listening, misalkan tentang reading ya. Tapi kita akan difokuskannya kepada pembelajaran speaking. Jadi seperti itu ya kalau misalkan teman-teman ingin tahu. Jadi storytellingnya mungkin berbeda dari apa yang sudah kita bayangkan gitu ya. Mungkin karena kan kalau misalkan storytelling pada umumnya itu kan hanya kemampuan bercerita. Emang nggak salah gitu, emang kemampuan bercerita, tapi kita difokuskannya bercerita dalam arti kita mempresentasikan atau membawakan sesuatu agar menjadi semenarik mungkin. Jadi kita bisa menjelaskan itu, menjelaskan dengan apa ya, dengan bagus gitu. Kita bisa memperdalam penjelasan kita dan juga kita bisa atau mungkin membuat audiens kita itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman untuk course storytelling itu sendiri. Nanti instrukturnya saya, mungkin saya akan paling intens ya dalam menjadi instrukturnya karena Mas Vicky dan Mas Tio setahu saya mereka berdua sedang ada kesibukan. Jadi saya yang akan memegang mayoritas dari kelas storytelling yang nanti akan berlangsung. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Raka ya teman-teman. Jadi kita untuk storytelling ini kita baru akan mulai sekitar 2 minggu ke depan. Karena saya masih membahas tentang teknis pelaksanaannya, bagusnya seperti apa, yang paling optimal dalam pembelajaran storytelling itu seperti apa. Jadi kita akan mulai pertemuan sekitar 2 minggu ke depan ya. Mungkin dari saya cukup sekian, Mbak Lutfi, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arya atas pengenalan dan juga paparan singkat mengenai kursus dari storytelling yang akan diadakan 2 minggu lagi ya teman-teman ya. Kalau di jadwal nanti harinya akan ada di hari Rabu jam 4 sore sampai dengan jam 6 sore begitu ya, dan juga Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang. Nah, nanti ditunggu saja di grup kelasnya untuk announcement selanjutnya gitu ya.
Nah, dan yang terakhir kita ada kursus Teknopreneur yang nantinya akan instrukturnya adalah Pak Gatot dan juga akan dibantu oleh asisten instruktur ada Mbak Nifa dan juga Mbak Katrin. Dan mungkin di sini sudah hadir Mbak Anifa ya yang hadir di Zoom. Mungkin Mbak Anifa bisa sedikit memberikan perkenalan dan juga intro seputar Teknopreneur apa yang nanti akan dikerjakan oleh peserta. Gitu. Silakan Mbak Anifa. Baik, mohon maaf apabila sedikit berisik ya karena sedang di luar. Ini suara saya terdengar jelas atau tidak ya? Jelas Mbak Anifa, silakan. Oke. Mungkin mikrofon Mbak Anifa masih termute juga ya. Oh ya baik, sekarang sudah terdengar ya? Sudah. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anifa Aulia Abdari sebagai instruktur Teknopreneur dalam pelatihan Golden Ticket PENS ya. Nah, bisa dipanggil Anifa. Nah, untuk Teknopreneur sendiri nanti ini ada beberapa gambaran terkait materi yang akan dipelajari. Nah, itu yang pertama ada NIB itu nomor induk berusaha atau pembuatan perizinan untuk usaha dari teman-teman gitu ya. Terus kemudian yang kedua nanti akan diajarkan juga semacam BMC atau bisnis model kanvas, kemudian ada website juga, kemudian ada agripreneur, ada digital book, dan juga ada logo ataupun kemasan. Nah, untuk Teknopreneur sendiri itu sama seperti course yang lain, itu diadakan 16 kali pertemuan. Nah, untuk di Teknopreneur itu terbagi menjadi 1 minggu 2 kali ya, dan 1 minggu itu akan ada 1 kali pertemuan untuk materi dan 1 kali pertemuan sisanya untuk monitoring. Nah, untuk Teknopreneur sendiri kita memiliki beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk penunjang pembelajaran teman-teman semua gitu. Ini contoh beberapa kegiatan. Terus kemudian saat sesi monitoring juga kita biasanya adakan di hari Sabtunya. Itu kita nanti bertanya kepada teman-teman semua bagaimana progres dari pelaporan omset dan lain-lain dan pekerjaan tugas-tugasnya seperti itu. Karena dalam Teknopreneur juga kita nanti akan mempelajari seperti tabel omset yang mana teman-teman itu wajib memiliki usaha dan wajib melaporkan omset kalian di setiap minggunya. Nah, kemudian kita juga nanti akan ada Gbook atau Gemabook itu melatih teman-teman untuk membuat buku digital seperti ini contohnya gitu. Nah, mungkin itu sekilas tentang Teknopreneur. Mungkin teman-teman kalau yang Golden Ticket ini kan semuanya wajib ikut Teknopreneur ya. Nah, itu kenapa diwajibkan? Karena Teknopreneur juga sangat bermanfaat gitu ya. Jadi apabila teman-teman yang mungkin sedang mencari pekerjaan gitu atau sudah bekerja itu kalian bisa sambil berwirausaha karena dengan berwirausaha kalian juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih, akan mendapatkan uang yang lebih seperti itu. Nah, di Teknopreneur itu nanti kalian akan pelajari dasar-dasar tips dan trik bagaimana caranya berwirausaha dengan baik dan benar seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Lutfi. Mungkin dari Mbak Catherine, apakah ada tambahan? Kalau dicek Mbak Nifa, Mbak Catherine-nya sepertinya tidak ada di Zoom ya. Oke, tadi sudah dijelaskan ya oleh Mbak Anifa. Nanti teman-teman akan melakukan apa saja. Tadi lumayan banyak ya. Yaitu intinya adalah dijelaskan tips and trick bagaimana caranya berbisnis, kemudian cara meningkatkan omset dan lain-lain ya. Tentunya juga nanti akan diajarkan bagaimana cara menggunakan. Kalau sekarang kan banyak teknologi yang berkembang ya teman-teman ya. Nanti juga akan diajarkan bagaimana cara penggunaan teknologi untuk peningkatan bisnis kalian begitu. Terima kasih Mbak Anifa.
atas penjelasan singkat mengenai Teknopreneur. Nah, untuk Teknopreneur sendiri tadi sudah disinggung oleh Mbak Anifa, akan diadakan di hari Kamis jam 2 sampai jam 4 dan juga hari Sabtu untuk monitoring ya jam 2 sampai jam 4 siang, jam 2 siang sampai jam 4 sore juga gitu. Nah, baik. eh Sudah semua instruktur dari semua course ya yang sudah memperkenalkan diri dan juga menjelaskan singkat seputar kursus yang sudah diampu begitu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke sesi penjelasan teknis LMS kayak ini yang nantinya akan dijelaskan oleh Mas Raka karena nanti eh, terkait dengan teknis pembelajaran atau teknis kelasnya, itu kita akan menggunakan LMS atau Learning Management System ya, yang nanti teman-teman wajib membuat akunnya gitu. Nah, mungkin Mas Raka sudah siap untuk paparannya? Tes. Besar, suara saya sudah terdengar jelas, Pak. Oke, sudah jelas Mas Raka. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Mungkin pertama saya izin share screen terlebih dahulu. Silakan. Oke, baik. Mungkin sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Raka Bagus. Ya, ini mungkin namanya hampir sama ya dengan Pak Raka sebelumnya. Jadi mungkin di sini saya bisa dipanggil Kak ya atau Mas saja. Ya, untuk membedakan antara Pak Raka dan juga saya. Itu. Kemudian di sini mungkin di sini saya perwakilan ya, perwakilan dari tim pengembang platform atau tim pengembang aplikasi, tim pengembang aplikasi dari eh, Gema Foundation ya. Jadi saya salah satu anggota dari eh, BNI Developer, kurang lebih seperti itu. Kemudian eh, saya sendiri merupakan mahasiswa Golden Ticket, teman-teman ya. Jadi saya merupakan mahasiswa Golden Ticket batch 3 ya, yang sebelumnya ya, itu batch 3 itu 1 tahun sebelumnya dari sekarang ya. Nah, saya juga merupakan mahasiswa Golden Ticket dan sekarang saya sudah memasuki ajaran di PENS ya tahun 2024. Kemudian saat ini saya berada ya di BBPP MPV Bui Malang atau VDC Malang. Mungkin seperti itu untuk perkenalan singkatnya. Dan selanjutnya di sini teman-teman yang teman-teman bisa lihat ya pada layar. Ya, di sini ada platform lms.gaini.org. Jadi ini adalah dashboard teman-teman yang yang akan ke depannya yang sering sering teman-teman lihat ya istilahnya. Jadi ada beberapa fitur pada platform LMS Gaini ya. Yang pertama di sini ada absensi ya. Ini contoh ya, contoh teman-teman ya. Ini contoh ini pada course Data Science Riset AI. Nah, di sini ada data ya, ada data dari absensi ya, sebentar. Oke. Ada data absensi ya, ada absensi terbaru ya. Jadi absensi terbaru. Kemudian di sini ketika absensi dibuka ya teman-teman, nah ini biasanya akan tombolnya akan bisa diklik ya istilahnya ya. Eh, untuk mudah menyebutkannya itu, jadi dia bisa diklik atau kita absensinya itu melalui tombol sini teman-teman. Untuk absensi. Kemudian selanjutnya di sini ada penugasan teman-teman ya. Bisa dilihat di bawah sini. Sini ada contoh penugasan dari course Data Science Research AI sebelumnya. Sini ada tugas laporan monitoring, kemudian laporan harian, dan sebagainya ya. Ini ada tugas-tugas ya. Nah, kemudian nanti ada pengumpulannya juga. Jadi teman-teman nanti pengumpulannya mungkin akan menggunakan platform LMS kita. Dan itu menyesuaikan mungkin dengan instrukturnya ya. Nah, contohnya ketika eh, sudah selesai mengumpulkan tugas akan komplit seperti ini. Kemudian nanti datanya otomatis akan bisa dilihat ya atau dikelola dengan instruktur teman-teman. Ya, jadi data science instrukturnya tadi Mas Tara,
kemudian metaverse, tadi strukturnya ada Kak Lutfi. Itu yang akan nanti memberi nilai dari pengumpulan teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi istilahnya review singkatnya seperti itu ya teman-teman ya. Dan di sini ada profilnya. Bentar. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ada data-data terkait ya teman-teman. Tidak nama, oke, dan NSN dan sebagainya. Nah, ini akan terisi dengan data-data yang akan teman-teman daftarkan ya. Setelah ini akan saya pandu. Nah, ketika nanti ada data yang tidak sesuai atau mungkin tipu atau ya ditipu ya salah ketik, nah itu bisa menghubungi eh, kontak saya teman-teman ya. Nah, tadi kontak saya sudah sempat nge-share link pada announcement community. Nah, itu nanti bisa kontak saja di situ ya. Dia untuk memperbarui datanya teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian langsung saya lanjut ya ke teknisnya. Sekarang teman-teman silakan untuk mengakses lms.gaini.org ya. Sesuai dengan apa yang saya kirim di grup dan juga saya kirim di kolom chat. Tuh, dan saya berikan link di kolom chat. Oke, tekan ya. Saya tunggu dan saya izin untuk coba saya ganti share screen ya. Bentar. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini ya tampilan dari landing page dari lms.gaini.org ya. Ketika teman-teman mengakses, nah maka akan seperti ini teman-teman ya. Ini landing page-nya bisa dilihat sendiri. Jadi nanti ke depannya seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Lutfi, ke depannya dimungkinkan nanti istilahnya untuk pembelajaran itu ke depannya akan menggunakan platform e-learning ya lms.gaini ini untuk kemudian eh, untuk teman-teman yang baru ya. Jadi di sini langsung saja teman-teman diarahkan langsung ke register ya. Jadi langsung saja ke register akun. Oke, sini. Nah, di sini teman-teman silakan bisa untuk mendaftarkan sesuai dengan kolom-kolomnya. Mungkin saya bisa bantu satu persatu ya. Oke. Yang pertama di sini ada full name atau nama lengkap, teman-teman ya. Jadi yang pertama itu nama lengkap dari teman-teman. Silakan diisi pada bagian atau kolom full name. Nah, kemudian selanjutnya ada NISN, NRP, atau NIM. Nah, ini disesuaikan dengan teman-teman ya. Jika teman-teman dari sekolah adanya nomor NISN, ya diisi menggunakan NISN. Ya. Kemudian jika ada yang bertanya, untuk apa datanya seperti ini Kak? Kayak ada NISN, NRP, dan sebagainya, dan nomor kemudian asal sekolah gitu. Jadi ini untuk kebutuhan sertifikat teman-teman ya. Nah, ke depannya nanti data-data yang teman-teman daftarkan itu akan digunakan untuk pembuatan sertifikat. Nah, jadi datanya dimohon eh, sesuai ya, jadi tidak ngasal isi seperti itu. Oke, yang kedua NSN tadi. Kemudian yang terakhir institut or school ya. Jadi institusi atau sekolah. Ya, di sini teman-teman jika yang masih sekolah ya SMK berarti ya nama sekolah teman-teman. Asal sekolahnya dari mana seperti itu. Nah, kemudian di sini major, ini major ini diisi kalau teman-teman masih sekolah ya berarti diisi jurusan ya teman-teman ya jurusannya multimedia, RPL atau apa rekayasa perangkat lunak ya atau multimedia kemudian jaringan dan sebagainya ini satu sini bagian major. Kemudian phone number ya nomor telepon teman-teman ya nomor telepon 08 berapa berapa 08 sekian bagian phone number. Nah selanjutnya ini ya ada email teman-teman. Nah, email ini yang digunakan teman-teman untuk login
ke depannya. Jadi nanti teman-teman loginnya itu menggunakan email yang teman-teman daftarkan di sini dan juga passwordnya. Nah, dengan kita mendaftarkan email, password, dan juga ada re-entry ini. Ya, jadi ada email dan juga password. Ini yang akan digunakan oleh teman-teman untuk login ke depannya atau masuk ke dashboard. Ya, seharusnya di sini saya rasa sudah paham ya, login seperti ya, login, register, ya, ini register. Dan setelah terisi emailnya ya sesuai ya. Ini untuk penggunaan email ini boleh menggunakan email pribadi ya. Tapi untuk passwordnya atau kata sandinya itu tidak apa-apa, tidak sama dengan email yang maaf, tidak sama dengan password email Google teman-teman ya istilahnya, ya. Jadi passwordnya di sini teman-teman bisa buat baru, jadi tidak harus sama dengan password di email Google teman-teman. Misal ini @gmail.com, kemudian passwordnya nggak harus sesuai gitu. Jadi harus passwordnya bisa bisa baru teman-teman ya, khusus untuk platform LMS mungkin. Email dan password dan juga re-enter. Re-enter ini hanya penulisan ulang dari penulisan password, jadi agar eh, menghindari salah ketik ya. Jadi dikonfirmasi dulu seperti itu. Dan ya, tambah lagi tadi di bagian email ya. Ya teman-teman di sini diharapkan emailnya juga aktif ya teman-teman ya. Aktif sehingga nanti ketika ada kendala, ketika ada kebutuhan untuk merubah sandi, itu saya bisa mengirim email teman-teman ya. Jadi eh, ganti passwordnya itu akan dikirim melalui email seperti itu. Jadi dikirim ke email, nanti teman-teman menerima email, nah akan masuk ke bagian atau masuk ke halaman ganti sandi seperti itu teman-teman. Jadi diberi dulu. Habis seperti itu. Oke. Oke, saya ulang secara singkat ya. Yang pertama di sini ada nama lengkap dan di sini NSN, NRP atau NIM. Kemudian ada di sini asal sekolah ya kalau teman-teman dari SMK atau asal universitas. Kemudian selanjutnya di sini ada jurusan ya, major jurusan. Kemudian phone number ini nomor telepon dan email ya, email dan password ini kata sandi dan juga di sini kata sandi. Ini seperti itu. Nah, silakan bisa dicoba ya teman-teman. Nah, ketika dicoba sudah masuk ke dashboard ya. Nah, kalau sudah bisa masuk ke dashboard, maka eh, jadi teman-teman sudah berhasil mendaftarkan akun. Ini seperti ini ya. Saya pindah share screen. Oke, kembali di sini. Nah, maka ketika teman-teman selesai login ya, ya akan seharusnya akan dipindahkan ke halaman landing page teman-teman atau ke halaman awal. Nah, kemudian halaman awal ini yang semulanya merupakan login atau ya masuk atau login ya, kemudian register itu berubah menjadi dashboard dan juga logout. Ya. Jadi ada dashboard dan juga logout. Nah, di sini ketika teman-teman eh, memilih dashboard ya, dashboard maka akan masuk ke dashboardnya teman-teman di sini. Nah, kalau awal-awal mungkin punya teman-teman masih kosong ya, jadi masih belum diisikan, belum ada course-nya. Nah, itu nanti saya yang akan menambahkan course-nya. Seperti itu, teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir. Maka dari itu saya harap hari ini ya, hari ini mungkin nanti bisa dibantu oleh Kak Lutfi dan rekan-rekan yang lain. Hari ini diharapkan semua semua peserta itu sudah mendaftarkan akunnya di lms.gaini.org. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin dari saya ya untuk memperkenalkan singkat ya mengenai LMS. eh, saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya dan saya kembalikan lagi ke Kak Lutfi. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Mas Raka yang sudah menyampaikan seputar LMS kayak ini yang nanti akan digunakan sebagai teknis ya pembelajaran di kelas. Jadi teman-teman diusahakan hari ini ya. Tadi kalau dilihat registernya atau pendaftaran akunnya cukup mudah. Nanti teman-teman bisa klik di lmsgaini.org, kemudian dipilih register dan diisikan data-data yang diperlukan gitu ya. Kalau nanti ada kesulitan bisa langsung kontak ke Mas Raka, Mas Raka Bagus ya. Tadi sudah di bagian announcement, Mas Raka sudah mengirimkan link platform Learning Management System kayak ini. Nah, itu nomornya Mas Raka. Jika nanti ada kendala dalam pendaftaran akun dan lain-lain, bisa langsung menghubungi Mas Raka. Gitu. Nah, setelah selesai penjelasan teknis LMS ini, saya buka untuk sesi tanya jawab peserta bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan ya seputar teknis program course Golden Ticket, dipersilakan. Jika ada yang mau unmute, silakan unmute atau lewat chat juga dipersilakan. Ada yang ingin tanyakan, teman-teman semua? Nah, untuk rekaman nanti akan saya share di announcement juga. Jadi mohon ditunggu ya teman-teman ya. Kalau nanti ada yang tadi terlewat atau tadi ada yang izin untuk sholat, begitu bisa disimak lagi rekamannya. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Atau sudah jelas? Kami harap sudah jelas ya dengan penjelasan dari masing-masing instruktur, khususnya tadi seputar platform Learning Management System yang dijelaskan oleh Mas Raka. Kami tunggu untuk teman-teman semua agar bisa mendaftarkan akun hari ini ya, agar bisa nanti diproses oleh Mas Raka dan hari Senin atau di minggu depan saat pembelajaran atau sesi kelas sudah bisa digunakan akunnya. Major itu jurusan ya, Mas siapa ini? Iya, betul. Jurusan Kak. Ismi jawab. Betul. Ya. Major itu diisi jurusan teman-teman saat di SMK ya. Kalau SMA ya ditulis saja SMA. Ya, ada pertanyaan lagi dari Mas Muhammad Rafi ya. Apakah setiap sesi pertemuan pembelajaran akan direkam? Ya, nanti ya semua kursus ya, entah itu metaverse, storytelling, data science, dan juga teknopreneur gitu, pasti tiap pertemuan akan ada rekamannya dan juga kalau nanti ada materi pasti akan diinfokan di grup gitu, materi dan juga rekaman serta penugasannya. Dari Anisha Zahra, untuk jadwal data science dan AI jam 2, sedangkan saya jam 2 masih ada pembelajaran di kelas sampai setengah 4 ya. Jadi bagaimana ya? Nanti ketika memang teman-teman tidak bisa menghadiri sesi kelas, tetap ada rekaman yang akan di-share oleh instruktur dan juga materi pada hari itu. Jadi teman-teman bisa direview melalui rekaman maupun materinya. Gitu ya. Nanti akan ada rekaman, pasti ada rekaman, materi, dan juga penugasan. Itu semua informasi seputar teknis kelasnya akan diinfokan oleh instruktur di masing-masing grup kelas ya, teman-teman. Institute atau school diisi asal sekolah teman-teman ya. Jadi ada major itu jurusan, kemudian institute atau school diisikan asal sekolah teman-teman. Dari Mas atau Mbak Krisan ya, izin bertanya, kira-kira jadwal pertemuannya bisa berubah atau tetap sama? Ya, nantinya kalau sementara sekarang ya teman-teman untuk jadwal akan tetap sama seperti yang sudah di-share oleh Pak Raka di announcement Golden Ticket ya. Tapi jika nanti ada perubahan, pasti instruktur akan menginfokan di grup kelas ya.
Jadi teman-teman nanti bisa terupdate mengenai informasi kelasnya. Nah, ini dari Mas Abdul Aziz ya. Kak, kalau misalnya NISN kan saya depannya 007, kok nolnya nggak kebaca. Nah, mungkin nanti bisa dicek oleh Mas Raka Bagus ya. Ini pertanyaan mengenai di LMS ya, Mas Abdul Aziz. Hmm? Izin menjawab ya, Ya. Kak Lutfi. Ini ada beberapa teman-teman yang mendapat kendala yang sama, tapi tidak semua mendapat kendala yang eh, untuk depannya 00 itu. Nah, mungkin ini sedang saya cek ya, Kak ya. Mungkin nanti akan eh, saya istilahnya saya follow up ya. Mungkin Kak Abdul Aziz bisa kontak WhatsApp saya. Nah, ini juga ada beberapa teman-teman yang kontak saya. Ya, baik. Gitu. Terima kasih Mas Raka. Ya, bagi teman-teman yang ada kendala seputar LMS, ya silakan bisa nanti langsung dikontak ke Mas Raka. Mas Raka tadi sudah mengirimkan link Learning Management System ya di announcement. Jadi bisa langsung ditanyakan via Japri. Itu. Ini ada dari Aksa. Apabila ada sesi presentasi device smartphone, apakah bisa? Bisa ya. Jadi kalau hanya untuk sesi presentasi itu biasanya bisa pakai HP atau bisa pakai laptop, fleksibel tergantung instrukturnya. Kecuali kalau misal ada sesi praktikum ya, praktikum nanti mungkin teman-teman akan lebih sering menggunakan device laptop atau PC. Gitu. Saya ingatkan kembali teman-teman, untuk hari ini silakan bisa diselesaikan pembuatan akun dari LMS Geni atau Learning Management Systemnya Geni, karena nanti di minggu depan diharapkan semua teman-teman sudah memiliki akun dan sudah bisa dipakai pada sesi kelas itu. Nanti kalau ada kendala dan lain-lain bisa langsung kontak ke Mas Raka kalau mengenai LMS. Bagi teman-teman yang belum bergabung di grup kelas, nanti bisa langsung menghubungi saya atau bisa juga ke Mas Aldi Rafa, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sebelum saya tutup, dari Pak Raka, apakah ada tambahan lagi, Pak? Sedikit tambahan ya dari saya menyikapi Mm-mm. beberapa pertanyaan-pertanyaan ya, Mbak Lutfi. Ada beberapa yang sudah saya baca. Yang pertama itu terkait dengan jadwal. Mesti akan ada yang bentrok ya Mbak Lutfi ya, gitu dengan jam di sekolah. Intinya seperti ini. Jadwal yang tertera yang sudah saya share di grup dan juga di kolom chat di sini, itu jadwal yang sudah kita tetapkan. Dan juga teman-teman untuk pertemuan pertama nanti bisa ikut terlebih dahulu dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh kita, oleh saya, oleh Mbak Lutfi dan tim yang lain. Jikalau nanti ada kendala seperti yang bentrok ternyata hampir setengahnya atau hampir semuanya bentrok dan lain sebagainya, itu bisa nanti dibicarakan dengan instrukturnya ya, Mbak Lutfi ya. Itu. Misalkan data science dan AI di jam yang sama itu bentrok dengan jadwal di kelas dan lain sebagainya. Nanti bisa didiskusikan dengan Mas Tara. Jadi kita akan menyesuaikan dengan jadwal yang kalian. Tapi kalau misalkan yang bentrok hanya satu atau dua itu ya, nah itu nanti silakan teman-teman yang bisa menyesuaikan karena ada rekamannya. Gitu. Makanya saya berharap semua di sini teman-teman proaktif ya untuk bertanya, untuk menanyakan khususnya terkait dengan teknis kursnya gitu. Karena itu bagus untuk feedback kita juga gitu. Bagus juga untuk kalian untuk supaya ada pembelajaran dua arah gitu. Itu ya. Jadi untuk jadwal sementara kita tetapkan untuk jadwal yang sudah ada dulu. Jadi kalau bentrok dan lain sebagainya nanti bisa didiskusikan langsung dengan instrukturnya. Berkaitan juga lagi dengan jadwal, apakah jadwalnya bisa berubah? Nah, nanti tergantung lagi dengan instrukturnya. Yang terpenting adalah 16 kali pertemuannya terpenuhi. Jikalau misalkan contoh Mbak Lutfi nggak bisa ngisi di hari Selasa, pan, katakanlah Mbak Lutfi bentrok gitu ya. Nah, Mbak Lutfi pengen ganti jadwal nih, misalkan di hari Sabtu, misalkan, atau di hari Seninnya.
Nah, itu nanti didiskusikan lagi antara Mbak Lutfi dengan rekan-rekan. Apakah bisa di jam sekian dan lain sebagainya. Karena teman-teman kalau teman-teman nanti kuliah, ya entah di PENS atau di kampus manapun, perubahan jadwal itu kan selalu biasa, akan menjadi hal yang biasa gitu. Dan mau tidak mau, sebagai mahasiswa atau calon mahasiswa, ya teman-teman harus mengikuti apa yang disyaratkan oleh instruktur atau oleh dosennya. Jadi untuk sementara jadwal adalah jadwal yang kita tetapkan dengan ketentuan-ketentuan lain nanti dibicarakan dengan masing-masing instrukturnya. Itu ya untuk jadwal menjawab atau menambah tadi apa yang sudah Mbak Lutfi jelaskan. Dan setiap pertemuan pasti akan ada selalu rekamannya. Maka dari itu setiap instruktur saya minta untuk mengajar, sebelum mengajar dipersiapkan perangkatnya untuk rekaman dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi contoh ya pengulangan bagi teman-teman yang dirasa mungkin harus belajar lebih dari 1 kali, 2 kali itu kan nggak jadi masalah karena beberapa ilmu yang kami bagikan yang di-share pada golden ticket ini adalah ilmu yang baru yang mungkin bagi sebagian orang, bagian dari teman-teman ini awam gitu. Dan itu nggak jadi masalah. Yang terpenting adalah niat dan tekad dari teman-teman untuk mau belajar, mengulang, bertanya dan lain-lain sebagainya. Itu ya. Dan untuk masalah LMS, saya harap jikalau hari ini tidak sempat terselesaikan, minggu depan ya Mbak Lutfi dan Mas Raka, sebelum kegiatan dimulai, LMS-nya itu harus sudah teman-teman isikan atau teman-teman sudah punya akunnya. Kalau permasalahan-permasalahan yang tadi saya sudah baca di kolom chat, nah silakan bisa ditanyakan ke Mas Raka untuk fix-nya, untuk apa problem solve-nya seperti apa. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi mohon diperhatikan, kita masih punya cukup waktu, mungkin kurang lebih 3 hari, dipotong dipotong 2 hari libur ya, mungkin hari Minggu, hari Senin, mohon maaf, Senin, teman-teman bisa proses LMS-nya lagi jikalau hari ini ada kendala, gangguan, dan lain sebagainya. Tapi setiap peserta yang mengikuti Golden Ticket Batch 6 itu harus punya LMS, harus punya akun LMS. Itu tadi yang sudah tadi dijelaskan oleh masyarakat terkait benefitnya, lalu juga untuk sertifikat dan lain-lain sebagainya. Itu teman-teman penjelasan tambahan ya dari Mbak Lutfi yang juga tadi sudah dilengkapi oleh saya. Saya harap teman-teman semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dari awal sampai akhir. Saya tegaskan lagi, saya ingatkan lagi, buat siapa? Ya buat teman-teman, bukan buat saya, bukan buat Mbak Lutfi, masyarakat atau tim yang bertugas ya. Pada intinya ilmu yang kami berikan atau ilmu yang kami sharingkan kepada teman-teman semua itu adalah untuk teman-teman. Permasalahan bisa mengikuti atau tidak, saya rasa kalau memang teman-teman aktif dan mau mengulik ya anaknya, orangnya, gitu, saya yakin teman-teman bisa survive mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Saya bukan yang menakut-nakuti, cuma memang ada beberapa teman-teman yang sudah menyerah gitu ya, gitu. Padahal sebenarnya saya yakin teman-teman itu bisa itu untuk ikut kegiatan ini dari awal sampai akhir, gitu. Sulit, saya rasa nggak sulit. Tapi yang terpenting adalah tekad dan keinginan dari teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai selesai. Dan saya harap semuanya bisa mengikuti dengan baik dan menjadi bekal buat teman-teman di masa yang akan datang. Apalagi teman-teman yang mau berangkat ke Thailand ya, sesuai dengan apa yang sudah diinfokan oleh masing-masing sekolah. Gitu. Nah, ini menjadi salah satu awalan teman-teman untuk belajar, mempersiapkan diri sebelum nantinya bertandang ya ke negara lain dan nantinya apa yang teman-teman dapatkan di Golden Ticket Batch 6 ini bisa diimplementasikan atau bisa dilakukan di sekolah masing-masing atau nanti di lingkungan kerja atau nanti setelah teman-teman lulus dari sekolah masing-masing. Mungkin itu tambahannya dari saya, Mbak Lutfi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih buat Mbak Lutfi, Mas Raka, Mas Aldi, dan rekan-rekan yang lain yang sudah hadir menjelaskan masing-masing kurs yang nanti akan dipaparkan di program Golden Ticket Batch 6. Saya kembalikan ke Mbak Lutfi. Baik, terima kasih Pak Raka atas tambahannya tadi yang dan sudah melengkapi informasi seputar teknis kelas ya. Nanti untuk teman-teman silakan dilengkapi untuk LMS-nya dan juga ditunggu informasi selengkapnya dari masing-masing instruktur ya. Diharapkan teman-teman sudah masuk ke dalam grup kelasnya gitu. Jika ada yang belum masuk nih di grup kelas bisa langsung kontak ke saya atau ke Mas Aldi Rafa. Kalau ada kendala terkait dengan LMS bisa langsung kontak ke Mas Raka Bagus begitu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini menyimak seputar bimbingan teknis Golden Ticket. Semoga nanti ke depannya teman-teman dipermudah dalam
penyerapan materi dan juga dimudahkan dalam penugasannya sampai akhir gitu ya teman-teman ya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi kelas teman-teman. Terima kasih Pak Raka, terima kasih tim instruktur dan juga dari Gema Foundation. Saya akhiri, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya izin and meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Lutfi. Ya, terima kasih kembali Pak Raka.